Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah lahirnya Pancasila, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Agus Wahyudi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Arum Fitri Lestari dengan NIM 222141002, dan yang ada di sebelah kiri saya Fitri Sulistiawati dengan NIM 222141016. Dan mari simak videonya. Pada video presentasi pertemuan kali ini akan disampaikan ada 4 poin penting. Yang pertama ada sejarah tercetusnya Pancasila, dan yang kedua ada sejarah periode pengusulan Pancasila, dan yang ketiga mengenai sejarah periode perumusan Pancasila, dan yang terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila. Dan yang pertama yaitu sejarah tercetusnya Pancasila, bahwa sejarah tercetusnya Pancasila sejak zaman kerajaan di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai kehidupannya di kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai, bahwa Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Untuk Kerajaan Kutai tersendiri yaitu merujuk pada 2 kerajaan pada masa itu. Yang pertama ada Kerajaan Kartanegara dan Kerajaan Martapura, bahwa Kerajaan Kartanegara ini menaklukkan Kerajaan Martapura dan menjadi Kesultanan Islam, bahwa kerajaan tersebut juga sudah memiliki hubungan kerjasama dagang dengan India. Hal ini terbukti dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa yang bertuliskan bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pallawa. Di dalam prasasti tersebut menerangkan bahwa Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana. Hal ini merupakan salah satu bukti nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan pada masa kerajaan tersebut. Dan kita masuk pada kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara yang bertahan kurang lebih hingga pada abad ke-15. Nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat pada Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama, nilai sila yang pertama yaitu terwujud dengan adanya agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan ini juga terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Dan yang kedua, nilai sila yang kedua yaitu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan yang ketiga yaitu menggambarkan nilai sila Pancasila yang ketiga, yaitu sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Dan nilai sila yang keempat bahwa Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam sampai Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengadakan musyawarah saat ada sebuah konflik maupun pergantian pemimpin di Kerajaan Sriwijaya. Dan untuk nilai sila yang kelima bahwa Kerajaan Sriwijaya meliputi pusat perdagangan dan pelayanan hingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Hal ini sesuai cita-cita Kerajaan Sriwijaya yaitu menjadikan sebuah Kerajaan Sriwijaya ini negara atau kerajaan yang adil dan makmur. Dan selain itu ada juga bukti-bukti nilai ketuhanan bahwa adanya pegawai yang mengurusi perpajakan, harta benda, kekayaan kerajaan, dan rohaniwan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Selain itu adanya juga pengembangan agama pada saat masa Kerajaan Sriwijaya. Hal ini tidak lepas dari nilai ketuhanan. Selanjutnya yaitu adanya kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Majapahit. Artinya bahwa sebelum Kerajaan Majapahit ada Kerajaan
kerajaan seperti Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga ini membuat bangunan asrama dan gedung keagamaan. Hal ini sesuai pada nilai sila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan, dan yang kedua bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan yang ketiga bahwa Raja Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan yang diikuti oleh rakyat, pengikut, serta para brahmana untuk bermusyawarah dan memutuskan Raja Airlangga untuk menjadi raja di Kerajaan Kahuripan pada masa itu. Dan selanjutnya prasasti Kelagen. Pada tahun 1037 Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan nilai-nilai yang terdapat pada nilai sila yang kelima Pancasila. Dan yang keempat yaitu Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Prapanca mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itu terdapat juga seloka Persatuan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Artinya walaupun berbeda namun satu jua. Adanya sebab tidak ada yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini Pancasila sudah ada atau diterapkan pada Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu masuk pada periode zaman penjajahan, bahwa Belanda menjajah Indonesia ini dilatar belakangi oleh gold, glory, dan gospel. Bahwa Belanda atau bangsa Eropa melakukan penjajahan itu karena jatuhnya Konstantinopel atau adanya perang salib, sehingga komoditas ekspor impor dan sebagainya menurun secara drastis, sehingga bangsa Eropa bingung, atau artinya mereka tidak bisa melakukan perdagangan lagi seperti dulu. Bahwa Belanda ini memiliki 3 tujuan yang sudah saya katakan tadi, bahwa yaitu gold, glory, dan gospel. Gold ini artinya emas atau mereka mengincar kekayaan, dan yang kedua glory yaitu kejayaan, dan yang ketiga gospel yaitu menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Jepang mulai memasuki Indonesia, dan Jepang sendiri pada awal masuk itu mereka mengiming-imingi akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Namun pada akhirnya tetap sama saja mereka menjajah, dan pada akhirnya mereka membentuk Dotgoresu Junbi Kosakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Masuk pada poin yang kedua yaitu sejarah periode pengusulan Pancasila. Melanjutkan sejarah tadi, bahwa dengan adanya pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyadiningrat yang beranggotakan 60 orangnya. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, yang dilakukan sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan dasar negara, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, dan yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Bahwa Soekarno juga mencetuskan istilah Pancasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni 1945. Maka pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan poin selanjutnya yaitu 3 dan 4 akan disampaikan oleh Saudara Fitri Sulistiawati. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Arum mengenai pengusulan Pancasila. Usulan Pancasila yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang berisikan yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua disampaikan oleh
Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan tersebut yang pertama persatuan, kedua kegaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan. Dan usulan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno merumuskan sebagai yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk membahas mengenai usulan-usulan seputar calon dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk yang ketiga, rumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menyetujui Piagam Jakarta sebagai naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan poin yang keempat yaitu pengesahan Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan yang pertama, mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dan batang tubuh berasal dari rancangan BPUPKI dengan sebelum perubahan. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta, yang ketiga membentuk KNIP. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan dalam Piagam Jakarta. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari. Akan PPKI berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.